ini. Saya Zumrotus Sania dari UMS. Teman Saya Hanifah Nur Aini dari UMS. Saya Dede Trawati dari UMS. Saya Kosa Putri, juga mahasiswa dari UMS Pendidikan Matematika. Oke, langsung saja ya Pak. Sebelumnya nama Bapak sinten nggih? Perkenalkan, nama Nggih. saya Pak Setiawan, biasa dipanggil Pak Wawan. Saya di sini merangkap logistik sama admin di sini. Kalau kemarin-kemarin saya penanggung jawab di sini, sekarang sudah saya limpahkan ke teman saya tadi yang pulang tadi. Ya, langsung ya. Latar belakang Bapak mendirikan usaha roti sahabat, bener ya Pak? Roti sahabat ini apa Pak? Ini kan pemiliknya Bapak Mursidi. Bapak Mursidi kan jarang kesini ya. Dan diserahkan saya dan teman-teman saya. Latar belakangnya dulu waktu itu bukan roti kayak gini ya. Dulu sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 saya pas awal-awal masuk sini udah berjalan sekitar 1 bulan, saya baru masuk. Itu donat harga 500-an itu, terus kalah sama pasaran penuh, banyak semua ikut donat. Kita beralih ke roti pisang yang 1000-an itu. Akhirnya roti pisang juga banyak yang di pasaran penuh, akhirnya kita buat seperti roti sisir kayak roti brownies itu. Ya itu nggak tahan lama, paling 2 tahun, terus kita coba-coba buat roti yang besar-besar ini buat oleh-oleh jatah itu. Dulu masih dipasarkan di warung-warung, tapi sekarang udah beda. Itu sekitar tahun 2001. Ya, 2001 saya masuk itu 2002, tapi 2001 mungkin akhir sudah mulai sekitar 1 bulan. Ya. Waktu dulu mulai mendirikan usaha ini, modalnya itu dari mana nih Pak? Modal usaha Dulu bertiga, itu kakak, beradik, sama keponakan. Nah, bertiga itu mendirikan itu bertiga, mendirikan donat itu. Akhirnya yaitu di perjalanan gonta-ganti akhirnya kita pecah gitu. Yang satu ke Jakarta mendirikan sendiri, yang satu kakaknya itu membuat roti sendiri di rumah, terus yang di sini masih 2 ponakan sama Bapak Mursidi sendiri itu buat roti seperti ini. Kemudian untuk dulu pasaran awalnya itu di mana saja Pak? Untuk Pasaran awalnya itu roti yang besar gini, itu saya yang masarkan saya sendiri di warung-warung. Ya kira-kira berjalan ya 1,5 tahunan. Terus kita punya ide itu cara memasarkannya. Kita ngasih sampel bawa roti, ngasih sampel ke pabrik gitu. Kita menuju ke pabrik sana gitu ya, misalkan pabrik Kiki Banga itu, kita ke depan pintu kasihkan ke karyawan, barangkali nanti ada yang mau hajatan, mau pesan gitu, akhirnya ya udah gitu. Nah, untuk usaha roti kan banyak ya Pak. Kenapa Bapak memilih untuk buka usaha roti ini? Alasannya apa yang mendasari? Kalau roti ini kan dulu memang jarang ada saingannya, tapi sekarang akhir-akhir ini banyak saingannya, kita tetap bertahan aja gitu. Kalau mau nyari usaha lain kita belum tahu, belum bisa gitu loh. Baru bisa buat roti, termasuk cuma roti basah aja, roti kering aja kita belum bisa gitu. Basah kayak gini. Apakah keluarga mendukung membuka usaha ini Pak? Nah,
keluarga sangat mendukung ya, termasuk menjualkan roti di rumah itu bisa gitu. Jadi keluarga sangat mendukung usaha ini. Nggih. Kira-kira penghasilannya yang diperoleh dari usaha ini berapa sih Pak? Kalau dulu ya, Nggih, ini cerita dulu waktu sebelum corona itu lancar-lancarnya itu kita rekapan kan setiap 1 minggu sekali kita rekapan hasil dan hasil bersih, hasil kotor dan biaya untuk operasional gitu ya. Kalau dulu waktu sebelum corona itu hasil bersih itu kalau 1 minggu full itu rata-rata bisa 40 juta bersih itu rata-rata segitu ya. Kalau pas kurang-kurang kalau 25 kan sekitar situ. Tapi kalau sekarang corona ini kita masuknya cuma 3 kali, kadang 2 kali gitu kan. Kita kalau masuk 2 kali itu karyawan kena subsidi dari pabrik sini. Jadi masuk 2 hari itu karyawan biasanya kalau masuk dulu kan cuma 70.000, kalau masuk 2 hari 200.000 kita subsidi karyawan. Hasil bersih kalau corona ini kadang kita nombok minus, kadang kita ya dapat sisa paling 5 juta, naik turunnya segitu 1 minggu, maksudnya cuma 3 hari. Jadi kemarin itu sering nombok gitu. Untuk pembuatan rotinya itu berapa lama Pak? Pembuatan roti proses itu? Iya, prosesnya. Proses sampai jadi gitu? Nggih. Kita produksi mulai jam 7:30 pagi, kita produksi sampai jam 10:30 siang. Selesai kita diamkan di situ sampai nunggu mengembang. Roti ngembang itu nanti jam 12 tuh mulai di oven sampai biasanya sampai asar. Ini sebelum asar sudah selesai karena kita buatnya di tadi. Itu nanti nunggu pendinginan nanti jam 4 mulai distribusi karyawan masuk lagi jam 4. Itu tunggu pendinginan mulai tunggu sampai paling jam 8 atau jam 9 malam. Kalau jam kerja karyawan tetap 8 jam. Berarti banyak ya Pak karyawannya Pak? Kalau dulu karyawannya 50 ada, ini sekarang dapat keluar paling 3 separuh. Banyak kan pocokan sini, pocokan anak sekolah, anak kuliah gitu. Nanti jam 4 itu masuk itu kira-kira ada 20-an orang. Kan kalau buat roti gini bahannya tuh banyak banget Pak. Itu belinya gimana? Kita ngambilnya di satu tempat, kita pusatkan ke satu tempat yaitu toko Bintang Kartosuro depan lurus Kartosuro itu toko bahan roti. Di situ kita ngambil di situ semua, istilahnya ngutang gitu. Kita ngambil bayarnya besok, kita ngambil bayarnya besok gitu. Ini ngambil sekarang, bayar yang nota kemarin. Berapa macam produk yang dibuat di Roti Sahabat? Roti Sahabat kita buat macamnya ada sekitar 17-an macam. Nanti tergantung kalau ada pesanan lagi minta isian gini kita tetap kalau bisa kita layani kalau ada bahannya lah. Rata-rata 17 macam ini. Dari 17 itu yang paling laku di pasaran ya? Yang paling laku di pasaran itu yang roti buaya ini, buaya pisang keju ini, buaya wijen keju namanya, buaya wijen paling banyak pesanan. Hari ini kita buat rata-rata gini itu paling banyak yang ini. Yang ini kita buat 1000 ada. Biji ada, itu pesanan semua. Kita cuma buat ya, kalau besar ini kita buat kayak pesanan saja sama cadangan. Biasanya kan orang pesan itu pesen 500, biasanya nanti tambah 50 atau 100, makanya kita buat cadangan kira-kira 400 lah kita buat cadangan. Sama pesanan dadak gitu kita
ambilkan cadangan itu. Cara Bapak mempromosikan semua produknya ini gimana? Kita promosinya tuh lewat dulu itu lewat ya tuh lewat pabrik itu ngasih sampel itu yang pertama, terus lewat tas kita ini Anda SMS kami datang dengan sampel. Nah ini kedua. Yang ketiga kita yang masih jalan itu yang ketiga kita nyari data ke KUA. KUA yang mau nikah 1 bulan ke depan kita tulis bulan kita ke KUA Ceper. Jadi nyarinya sehari ini sana, nanti hari besok sambil lari itu kita catat daftar halal yang mau nikah, kita datangi, kita kasih sampel. Barangkali ada yang minat, tapi kebanyakan minat gitu. Karena hari sebelumnya itu 1 bulan sebelumnya itu banyak salah-salah roti juga seperti itu. Nah kan data orang hajatan ini itu yang ngasih sampel dari roti sahabat, dari roti lain gitu. Nanti tuan rumah kita sana membandingkan rasanya gitu, yang masuk yang mana gitu. Biasanya nanti ini. Kalau pesanan lagi banyak gitu, strategi produksinya gimana Pak? Dari manajemen waktu, bahan. Kalau pesanan banyak kita buat pesanan saja kan, sama saat ini kan buat sama roti yang 1.000 sama 2.000 itu 2.000 agennya tak kasih yang di sini tadi itu agennya di mana Wonogiri itu sehari minta 8.000 roti gitu. Nanti kalau pesanan penuh kita buat pesanan saja yang roti 2.000 atau 1.000 kita kalahkan, buatnya tetap pagi sampai sore itu. Nanti kalau nggak muat malam biasanya produksi lagi gitu. Tadi kan Bapak bilang kalau di masa pandemi ini kan ada penghasilan yang menurun. Nah itu kira-kira kendalanya apa saja Pak di masa pandemi seperti ini? Ya. Kendalanya itu bahan sama penghasilan itu sama orderan enggak sinkron. Bahannya kita modalnya misalkan 22 juta, terus Cara nggak agar evaluasi lagi kalau bisa beli
yang penting satu itu sabar, terus telaten istilahnya gitu. Kalau jatuh tetap harus bisa bangun lagi. Dulu sini itu sering jatuh, bangun lagi betul. Sering juga pernah sampai puncaknya juga pernah gitu. Pokoknya itu buat yang mau usaha gitu jangan takut jatuh gitu. Tetap usaha dijalani, satu difokuskan satu, terus macamnya diperbanyak. Terima kasih Bapak, ini kurang lebih 20 pertanyaan sudah kami sampaikan. Semoga nanti usaha rotinya meskipun di masa pandemi ini tetap meningkat dan terus berkembang. Amin.